Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman geospasial web acara yang kelima dengan judul acara Leaflet Jazz GeoJSON. Saya Zidnia Nasani Dai dengan NIM 23 518936 SV 23096 akan membawakan pembahasan dan juga demonstrasi terkait website yang telah dibuat. Jadi sebelumnya akan dipaparkan pengertian. Sebelumnya GeoJSON sendiri adalah format standar yang digunakan untuk menyimpan data geospasial berbasis JSON atau JavaScript Object Notation. Dan dari GeoJSON ini akan merepresentasikan data spasial seperti contohnya titik, kemudian garis, dan juga poligon. Dan dari GeoJSON itu nanti memiliki dua bagian utama, yakni terkait tipe geometrinya, itu menentukan bentuk objek spasialnya seperti titik, garis, dan juga poligon. Kemudian juga properti yang berisi informasi deskriptif terkait objek spasial seperti nama, panjang, atau populasi. Nanti ini bisa kita lihat pada script langsung di Visual Studio Code. Dan kemudian terdapat leaflet sebagai pustaka atau library JavaScript yang nanti digunakan sebagai sumber dari peta interaktif yang ditampilkan dan cenderung mudah untuk digunakan. Dari leaflet ini memiliki ukuran yang relatif kecil namun bisa mendukung berbagai fitur yang interaktif seperti bisa menampilkan peta, kemudian memunculkan marker, poligon, pop-up, dan berbagai layer-layer lainnya. Kemudian langsung saja pada script yang telah dibuat. Dimulai dari bagian pertama, terkait unsur utama dari HTML. Di sini ada bagian head. Di bagian head ini terdapat bagian title yang akan mengatur terkait judul yang akan ditampilkan pada tab di website. Kemudian ada juga bagian link yang akan menyambungkan bagian dari leaflet CSS, bagian dari style milik leaflet, sehingga bisa digunakan pada script yang ada di bawahnya. Kemudian di bawahnya juga terdapat bagian style dari CSS itu sendiri. Diberikan ID berupa map, nanti akan ditampilkan diatur terkait lebar, tinggi, dan juga margin dari map. Kemudian dari bagian HTML selanjutnya terdapat body. Di bagian body nanti ada bagian script untuk menyambungkan link JavaScript milik leaflet. Jadi kalau untuk pengurutan letak link yang ditampilkan diawali dari urutan CSS, kemudian baru JavaScript. Hal itu digunakan agar ketika website yang dimuat, link ini akan disambungkan terlebih dahulu sehingga library-nya bisa digunakan. Bisa dimuat terlebih dahulu pada sistemnya. Kemudian di bawahnya, di bagian script yang selanjutnya, terdapat bagian yang akan menginisialisasi peta dengan membuat variabel baru, yakni variabel map di sini. Dari peta map ini dengan ID map, jadi sesuai dengan style yang diatur pada body sebelumnya, bagian style di sini, itu nanti akan diaplikasikan karena memiliki ID yang sama, yakni dengan koordinat yang ditentukan sebagai set view pertama kali ketika website dibuka, dan level zoom 13. Jadi nanti ketika website dibuka, yang ditampilkan adalah bagian koordinat dengan koordinat demikian dengan zoom 13 sesuai dengan level yang dituliskan di sini. Kemudian untuk tile layer base map-nya dibuat variabel baru, yakni variabel base map. Variabel base map ini nanti adalah bagian dari leaflet. Ini adalah L ini singkatan dari leaflet yang menyambungkan terkait peta dari OpenStreetMap. Dan di sini juga terdapat bagian Z, X, Y itu sebagai level zoom yang akan diatur pada tampilan peta dengan attribution yakni kredit kepada website OpenStreetMap yang digunakan. Kemudian, untuk perintah untuk menambahkan base map-nya ke dalam peta dari OpenStreetMap tersebut, digunakan perintah add to map. Dari base map, variabel base map tadi diambil, kemudian digunakan perintah add to, dan map ini adalah bagian sesuai variabelnya di sini map, dan nama ID yang sesuai. Jadi ditambahkan ke dalam bagian tersebut, baru bisa ditampilkan di tampilan petanya. Setelah itu, ada bagian terkait GeoJSON, poin sarana prasarana, dan sebelumnya itu dilakukan convert dari file save file. Jadi dari save file itu ada file SHP yang di-convert menjadi GeoJSON. Nah, di sini terdapat bagian seperti contohnya save file jumlah penduduk, dan ada sarana prasarana wilayah, itu nanti di-convert melalui QGIS. Lalu QGIS ditampilkan, sehingga nanti bisa diubah menjadi bentuk GeoJSON seperti ini. Dan seperti tadi, di bagian PowerPoint, itu kan ada penjelasan terkait bagian dari GeoJSON yang terdiri dari tipe geometri, dan juga propertiesnya. Dan di dalam sini dapat dilihat bahwa bagian yang banyak ini adalah contoh dari propertiesnya. Kemudian lanjut pada bagian index HTML. Tadi karena sudah dilakukan convert dari save file menuju GeoJSON melalui QGIS dan bisa dipanggil. Dan pada bagian GeoJSON poin sarana prasarana itu dibuat variabel baru bernama sarana underscore prasarana dengan bagian dari leaflet GeoJSON yang stylenya diatur dengan metode point to layer karena dari poin-poin sarana prasarana dijadikan layer di tampilan peta dan mengatur terkait tampilan dari marker. Jadi dari titik-titik sarana prasarana file GeoJSON yang ada di sini
itu akan ditampilkan dengan bagian marker yang ikonnya diambil dari data di dalam folder icon dengan nama filenya homemarker.png. Dapat dilihat di sini, jadi di dalam folder acara 5 itu dibuat lagi folder data dan juga icon, karena di sini akan diambil bagian marker untuk homemarker.png, maka disesuaikan dengan direktori yang ada di sini. Baru setelah itu dipanggil sebagai icon URL sebagai alamat yang akan meneruskan di mana letak marker tersebut, dilanjutkan dengan pengaturan terkait ukuran atau size, kemudian anchor, pop-up anchor, dan juga tooltip anchor. Dan kemudian di sini apabila dilihat ada bagian point yang mengatur ukuran, kemudian posisi icon, dan juga posisi pop-up dan juga tooltip. Anchor ini sebenarnya bagian yang mengatur terkait posisi X dan Y-nya. Jadi di sini contohnya untuk bagian iconnya itu 24,48. Jadi 24 ini akan digeser sesuai sumbu X-nya, yaitu sebanyak 24 di bagian yang marker di sini. Jadi nanti dia akan digeser sesuai sumbu X-nya sebanyak 24, sebesar 24. Dan juga kalau yang 48, ini tadi ikonnya akan digeser sesuai sumbu Y, jadi sebesar 48. Baru setelah itu dilanjutkan dengan pengaturan juga terkait tooltipnya, diatur terkait sumbu X dan Y-nya juga. Kemudian bagian on each feature, di bagian on each feature ini diatur terkait fungsi dari variabel pop-up content. Ketika nanti pengguna melakukan klik pada konten di dalam feature, akan ditampilkan suatu pop-up content dengan nanti ada penggabungan string dari nama, kemudian diambil feature-nya dari properties sarana pra, sarana_pra. Ini propertiesnya diambil dari feature pada file GeoJSON di sini. Karena di sini sarana prasarana itu disesuaikan dengan di sini. Nama atribut yang sesuai yakni sarana_prasarana, feature-nya diambil dari atribut sarana prasarana, kemudian dipanggil pada script pop-up pada variabel yang dibuat baru di sini, variabel pop-up content, dan nanti informasinya akan digabungkan dengan koordinatnya, yang juga diambil dari bagian feature atributnya geometry coordinates. Dan kemudian di sini juga dapat dilihat bahwa terdapat geometri koordinat 1, kemudian geometri koordinat 0. Itu nanti karena di bagian koordinat geometri itu kan terdapat longitude dan latitude. Kalau longitude itu nanti diambil dengan indeksnya 1 dan latitude menggunakan indeks 0. Kemudian nanti diatur agar layernya on, jadi bisa ditampilkan di sini. Dan kemudian dari bagian tersebut dilanjutkan dengan fungsi klik. Jadi ketika terdapat event handler dari pengguna yang membuka website melalui event klik, nanti akan ditampilkan pop-up, dipanggil dari bagian sarana prasarana tersebut, diambil sebagai bind pop-up, dan apabila terdapat bagian interaksi mouse over ini merupakan peristiwa ketika pengguna meletakkan bagian mouse ini ke atas elemen di dalam peta. Contohnya ketika di sini terdapat sarana prasarana diarahkan, nah maka bagian yang timbul ini merupakan bagian dari mouse over yang memanggil pop-up dari sarana prasarana. Kemudian juga diatur dari tooltip tersebut ada direction dan juga sticky. Kalau direction ini nanti maksudnya dari bagian yang putih ini penangkaran rusa dan kotaknya warna putih itu di arah kiri, di bagian kiri. Nah, di sini ditulis left. Dan sticky itu diatur true karena maksudnya apabila nanti pengguna menaruh kursornya di sini atau sticky disebutnya, itu akan diatur sebagai true, jadi akan selalu muncul. Apabila nanti false itu nanti tidak bisa muncul. Kemudian dilanjutkan dengan bagian yang akan memanggil GeoJSON. Di sini itu menggunakan simbol seperti ini, itu artinya memanggil GeoJSON yang ada di dalam folder data di sini. Dengan bagian direktorinya yang juga disesuaikan dengan folder yang dibuat di dalam folder data, dan di dalamnya terdapat bagian sarpras GeoJSON, jadi sesuai dengan nama file di dalamnya. Dan apabila fungsinya akan diterapkan, yakni sarana prasarananya akan ditambahkan melalui perintah add data ke dalam variabel data. Itu akan ditambahkan ke dalam GeoJSON point sarana prasarana. Dan jadi di dalam sarana prasarana ini, file GeoJSON-nya akan diambil sesuai direktori yang dituliskan di sini, dan kemudian akan ditambahkan ke dalam map-nya sebagai GeoJSON point di dalam peta. Dan diatur juga terkait map with bounds. Map with bounds ini maksudnya ketika nanti sarana prasarana diambil atau ditampilkan akan disambungkan dengan perintah get bounds. Dan setelah itu juga apabila tadi mengatur terkait layer milik sarana prasarana, bagian selanjutnya akan mengatur terkait polyline jalan. Nah, di sini terdapat bagian script create pane. Create pane ini memiliki bagian pane yang mana apabila pane itu terkait
bagian script yang mengatur elemen yang memiliki lapisan-lapisan tertentu. Karena dari bagian jalan ini memiliki beberapa bagian atribut seperti jalan lokal, jalan multi-line string, dan sebagainya. Itu nanti di bagian index diatur dengan script pane karena elemennya terdiri dari beberapa lapisan tertentu. Dan untuk bagian pane milik polyline jalan tersebut memiliki style z-index 401. Dan dari z-index ini itu akan mengatur terkait letaknya, letak antara beberapa bagian di sini itu kan ada bagian jalan, kemudian bagian atribut dari jumlah penduduk yang berupa poligon di sini, kemudian garisnya jalan, dan sarana-prasarana titik. Dan di sini z-index dari jalan diberikan nilai 401, dan nanti dia akan memiliki nilai yang lebih besar, z-index yang lebih besar dibanding z-index yang dimiliki dari poligon jumlah penduduk. Hal tersebut disebabkan karena z-index ini mengatur terkait letak antar lapisan yang saling berpengaruh, yang apabila z-index-nya lebih tinggi, maka dia akan selalu ditampilkan di atasnya. Apabila nanti karena poligonnya memiliki z-index yang lebih rendah, maka dia akan ditampilkan di bawah. Jadi ketika nanti pengguna melalui kontrol ini diaktifkan ataupun dinonaktifkan, walaupun urutannya tidak sesuai, bagian z-index yang lebih besar ini akan mengatur jalan selalu diletakkan di bagian atas jumlah penduduk, poligon jumlah penduduk yang z-index-nya lebih kecil. Dan kemudian terkait variabel jalan ini nanti diambil dari leaflet yang mengambil GeoJSON milik jalan di folder data ini. Kemudian memiliki pane dengan nama pane jalan yang stylenya diatur agar nanti fungsinya memiliki bagian color, opacity, dan juga weight yang sesuai. Dan di sini colornya warnanya red, jadi diatur agar jalannya red, kemudian opacity-nya 1, dan juga lebarnya sebesar 3. Kemudian di bagian feature yang selanjutnya, terdapat bagian function pop-up yang dari variabel pop-up content itu nanti digabungkan informasi terkait fungsi yang mengambil data dari atribut fungsi jalan. Itu nanti diambil dari bagian file GeoJSON di sini. Di bagian fungsi jalan, feature-nya diambil. Contohnya di sini itu di bagian index. Karena dia mengambil properties dari fungsi jalan, kemudian dipisahkan dengan HTML yaitu break, jadi barisnya berbeda. Dengan informasi diambil dari panjangnya, jadi ini diambil dari bagian, nah di sini fungsi jalan tadi sesuai, jadi ditampilkan sesuai jenis jalannya, karena misalnya di sini jalan setapak, nanti ketika ditampilkan, ketika tooltipnya atau mouse overnya, kursor penggunanya diarahkan, ditampilkan sesuai atribut yang diambil pada bagian feature panjang dan juga fungsi jalan itu. Kemudian akan ditampilkan dengan perintah layer on. Satu, apabila terdapat fungsi klik dari pengguna, akan ditampilkan juga terkait pop-up-nya. Nah, itu sama seperti tadi sebelumnya di bagian nah, sarana-prasarana. Jadi ketika diklik dia juga akan menampilkan pop-up. Jadi kalau di jalan itu di sini yang diambil informasi dari fungsi dan juga panjang sesuai informasi di dalam file GeoJSON. Kemudian selanjutnya ada bagian yang akan mengatur terkait simbologi. Simbologi ini nanti dibedakan masing-masingnya dari warna yang ditampilkan. Ada kategori terkait tinggi, sedang, dan juga rendah. Jadi warnanya ditentukan dulu sebelumnya. Dan untuk warnanya ini disesuaikan dengan data yang akan ditampilkan. Karena data yang akan ditampilkan berupa informasi terkait penduduk, maka warnanya disesuaikan menggunakan warna coklat. Dan kemudian dari data tersebut dipisahkan tinggi, sedang, dan rendah. Yang di bagian polygon, jadi jumlah penduduk ini datanya berupa data polygon. Digunakan create pane dengan pane jumlah penduduk dan z-indeksnya 301. Nah, karena tadi kalau bagian yang jalan memiliki z-indeks 401, sedangkan yang jumlah penduduk memiliki z-indeks 301, jadi di bagian poligon jumlah penduduk dia akan selalu diletakkan di bagian bawah tampilan dari jalan. Kemudian untuk di bawahnya terdapat variabel terkait jumlah penduduk yang mengambil leaflet GeoJSON dengan lapisan pane dari pane jumlah penduduk. Di bawahnya terdapat style yang mengatur tampilan dari masing-masing polygon di sini, seperti opacity, kemudian color, weight, fill opacity, dan juga fill color. Itu nanti menggunakan metode if juga akan dipisahkan masing-masingnya. Apabila kurang dari 2500, dia akan masuk ke dalam bagian yang rendah. Di sini sesuai. Kemudian apabila menggunakan percabangan if lagi, apabila lebih dari 2500 jumlahnya, dan juga penduduknya kurang dari sampai dengan 5000, dia akan diberikan style sesuai di bawahnya di sini. Jadi sesuai di bawahnya diatur. Kemudian untuk jumlah penduduk yang lebih dari 5000 juga, karena dia lebih dari 5000 dengan fill color-nya dengan bagian yang tinggi. Nah, setelah itu akan diatur terkait feature pop-up dari bagian jumlah penduduk poligon itu tadi, yang mengambil properties kecamatan
Jadi di bagian jumlah penduduk, itu mengambil properties kecamatan. Dari properties kecamatan, kemudian feature-nya diambil, dipisahkan dengan HTML, yakni perintah break, jadi dari baris yang berbeda. Kemudian, selanjutnya akan ditampilkan dengan layer on. Dan apabila terdapat klik yang dilakukan pada bagiannya, akan ditampilkan pop-up sesuai penggabungan string yang ada di atasnya. Dengan variabel pop-up content. Dimasukkan ke dalam variabel pop-up content di sini. Selanjutnya, di bagian get.json akan diambil file GeoJSON dalam folder data milik jumlah penduduk yang datanya dimasukkan dari data jumlah penduduknya. Dan dari bagian map itu nanti seluruhnya ditambahkan layernya sebagai layer jumlah penduduk. Kemudian dari bagian GeoJSON itu tadi diakhiri dengan bagian yang mengatur terkait control layer, yang control layer ini memiliki bagian yang dapat mengaktifkan ataupun menonaktifkan layer-layer terkait sarana prasarana, kemudian jalan, dan juga jumlah penduduknya. Selanjutnya, yang di bawahnya memiliki base map yang dimiliki oleh OpenStreetMap tadi, kemudian di-overlaykan ketiganya dari sarana prasarana, jalan, dan jumlah penduduk. Dan sebagai variabel control layer, itu nanti dari leaflet layers-nya akan ditampilkan bersama base maps dan juga overlay maps. Overlay maps ini tadi variabel overlay maps yang mengatur milik sarana prasarana, jalan, dan jumlah penduduk. Ini ketiganya ini ditampilkan. Dan nanti ditampilkan control layer bersamaan dengan base map-nya di sini. Baru setelah itu ditampilkan dengan perintah add to map di dalam struktur HTML body. Kemudian setelah website ini dibuat, ditampilkan melalui GitHub yang dilakukan upload pada file directory di GitHub. Di bagian pdf acara 5 ini bisa dilihat di bagian settings, kemudian page. Dan di sini dapat dilihat bahwa linknya sudah ada dan dapat mengatur tampilan hosting oleh GitHub. Ketiga, file JSON save file yang telah diubah di convert melalui QGIS tadi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.